Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 4, khususnya SDIT Bina Insan Kamil yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pekan ini kita masih bertatap muka dalam mempelajari ilmu tajwid. Bapak harapkan walaupun kalian belajarnya di rumah, tetap semangat. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Anakku sekalian yang Bapak banggakan, kembali berjumpa dengan Bapak dalam pelajaran ilmu tajwid. Pekan lalu kita sudah membahas yaitu tentang pengertian ilmu tajwid, hukum ilmu tajwid, dan hukum nun sukun serta tanwin. Kali ini kita bahas satu persatu pelajaran tersebut. Yang pertama adalah tentang hukum nun sukun dan tanwin, yaitu ijhar. Yuk kita belajar dengan semangat. Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, mari kita lihat pada buku tajwid pada halaman 1, bab 1, hukum nun sukun dan tanwin. Yang kita pelajari yang pertama adalah izhar. Izhar artinya jelas. Apabila ada nun sukun atau tanwin yang berbaris fathah 2 di atas an, kasroh 2 di bawah in, dan domah 2 di atas un atau an, in, un, bertemu dengan salah satu dari huruf izhar yang 6, yang diantaranya hamzah atau alif, ha, terus ain, ghin, hamzah, ain, ha, ghin, kha. Nah, maka nun bersukun atau tanwin dibaca jelas apa adanya, tanpa dengung atau gunnah atau ditahan. Nah, kita ambil contoh nomor 1, yaitu pada halaman 1 ini yang berbaris alif. Nun sukun bertemu alif. Kita ambil contoh nun sukun bertemu alif. Bunyinya seperti ini, yang bergaris bawah berwarna hitam. Min ayyi syai'in khalaqah. Nun sukun bertemu alif. Nah, itu tentunya jelas. Min ayyi syai'in khalaqah. Nah, dan yang kedua yaitu yang berbaris tanwin. Perhatikan baik-baik. Yang ada bergaris bawah hitam itu, wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, di sini Bapak ulangi, nunnya bertemu sin itu ikhfa jatuhnya ya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Sikin idza waqab. Bapak ulangi, wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, lalu yang contoh ha, perhatikan baik-baik. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nun sukun bertemu ha, ya. Di sini jelas nun sukun bertemu ha, jelas anhu, ya, tidak ditahan atau digunakan. Lalu ya contoh yang tanwinnya berbaris di bawah itu yang warna hitam, perhatikan baik-baik. Walikulli qaumin hadin. Ya, perhatikan. Karena ayatnya agak panjang, kita ambil contohnya saja.
pada surat Ar-Ra'd ayat 7. Qaumin di sini ya. Walikulli qaumin hadin. Nah, seperti itu. Kita ambil contoh yang kedua pada halaman 2 yang ha ya. Ha kecil. Ha bukan ha ya. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, nun sukun bertemu ha kecil. Fasholli li rabbika wanhar. Kalian bisa baca berulang-ulang di sini pada surat Al-Kautsar ayat 2. Pada surat An-Naba ayat 36, perhatikan di sini ya. Baik-baik. Jazaa'am mir rabbika 'ata'an hisaba. Nah, pada ayat yang berbunyi ata'an hisaba, di situ ada tanwinnya ya. Baris fathah 2 di atas. Ata'an hisaba. Lalu kita ambil contoh yang kha. Yang kha perhatikan baik-baik. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ya. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Nah, min khawf itu contoh ijhar, nun sukun bertemu kha pada surat Al-Quraisy ayat 4. Perhatikan selanjutnya yaitu pada surat Abasa ayat 18. Nanti kalian di rumah bisa lihat-lihat ayat-ayat tersebut ya, yang berbunyi seperti ini. Min ayyi syai'in khalaqah. Perhatikan itu tanwin berkasrah ya, baris 2 di bawah. Syai'in khalaqah. Nah, itu sudah jelas in khalaqah, tidak didengungkan atau ditahan. Selanjutnya yang ain. Yang ain siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini surat Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi an'amta. Di sini harus dibedakan antara alif dan ain. An'amta 'alaihim. Nah, harus bisa membacanya ya. Makhrajnya harus jelas ya. Antara fathah dan di sini antara alif berfathah dan ain berfathah. Kemudian yaitu contoh yang kedua di ain yaitu tentang tanwinnya liyaumin azim. Di sini surat Al-Mutaffifin ayat 5. Perhatikan baik-baik. Liyaumin azim. Liyaumin azim. Ya. Dan contoh yang terakhir ya, yang terakhir sekarang ghin. Nah, karena ayatnya panjang, kita ambil contohnya saja ya, perhatian baik. Nah, perhatikan ya. Surat di sini surat Al-A'raf ayat 43, sukun bertemu ghin. Nanti di surat-surat selanjutnya di juz amma atau juz 30 itu banyak sekali contoh-contoh ijhar ya. Perhatikan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin wa
wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin di sini nun sukun bertemu ghin min ghillin. Nah, di situ aja, sampai situ aja contohnya ya karena panjang ayatnya. Lalu yang contoh terakhir di tanwin, perhatikan baik-baik anakku yang Bapak banggakan. Kita contohnya yang di akhir yaitu tanwin bertemu ghin. Innallaha azizun ghafur. Innallaha azizun ghafur. Ghafur ya, jangan berhenti nafasnya ya. Perhatikan inilah contoh-contoh izhar pada di surat yang lain banyak sekali ya. Kalau kita ambil contoh-contohnya di ayat-ayat yang lain. Nah, selanjutnya kita buka pada halaman 3 anakku ya. Perhatikan di sini ada soal latihan LKS atau lembar kerja siswa. Kalian bisa isi di sini pada nomor 1, carilah contoh bacaan izhar dalam ayat berikut. Siratal ladzina an'amta. Nah, di sini kalian hanya memberikan tanda garis mana yang berbaris izharnya. Tulis ayat yang termasuk contoh izhar di situ, kamu garis bawahi, kamu pindahkan ke buku tulis ya. Bacaannya ya dan tulis. Selanjutnya wa min syarri ghasikin idza waqab, kamu tulis juga pindahkan ke buku tulis. Jadi di sini nanti di-upload ke link Bapak. Kemudian latihan soal, apa arti izhar? Ada berapa huruf izhar? Sebutkan hurufnya. Kemudian tulis 2 contoh izhar dari nun sukun bertemu huruf ha. Boleh hak kecil, boleh hak besar. Yang penting dia bertemu huruf H ya, hak kecil atau hak besar. Tulis 2 contoh izhar dari tanwin an-in-un bertemu huruf kho. Ya, di sini kita cari contoh, jangan yang ada di lembaran ini. Silakan cari di juz amma atau di surat-surat lain ya. Silakan untuk mengerjakan. Bapak tunggu jawabannya melalui link Bapak. Bapak ucapkan selamat belajar, tetap semangat walaupun di rumah saja. Bapak berdoa kalian tetap sehat selalu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.